Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya wa rasulah al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan nikmat yang paling besar sampai saat ini, alhamdulillah, kita masih dalam keadaan beriman dan menganut agama Islam yang mulia. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kala, amin ya rabbal alamin. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dimanapun dan kapanpun itu, dengan cara menjalankan setiap yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita yang berhadir di masjid ini termasuk orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah dimanapun dan kapanpun itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu Islam? Ada yang mengatakan Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib katanya. Ada juga yang mengatakan Islam itu Pak Ustadz syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itulah dia Islam. Kalau Islam itu hanya perkara sholat, beribadah, ternyata orang-orang kafir juga ada sholatnya, ada ibadahnya, rutin menyembah Tuhannya. Apakah sama Islam dengan agama yang lain? Beda. Berarti Islam bukan hanya perkara sholat. Kalau Islam itu dikatakan hanya rukun Islam saja, berarti belum sempurna itu Islam. Tapi katanya Islam itu sempurna. Jadi apa itu Islam? Di dalam kitab Nizamul Islam, tulisan dari Syekh Taqiyuddin An-Nabahani, dikatakan apa itu definisi Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur manusia hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatur manusia hubungannya dengan dirinya sendiri, dan mengatur manusia hubungannya dengan manusia yang lain. Inilah yang biasa kita dengar dengan ada namanya hablum minallah. Ternyata diatur oleh Islam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya hablum minan nafsi, hubungan dirinya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan ada namanya hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kalau kita bicara hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, itulah dia salat, puasa, zakat, haji, bersedekah, berzikir kepada Allah. Itu hablum minallah. Jadi nggak cukup hanya sekedar hablum minallah Islam itu.
Apalagi ada namanya hablum minan nafsi. Apa contohnya hablum minan nafsi? Tentang akhlak. Dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana akhlak di dalam Islam. Kemudian makanan mana yang halal, mana yang haram dijelaskan oleh Islam. Baru ada namanya yang terakhir hablum minan nas, itu juga dikatakan dalam Islam. Manusia dengan manusia yang lain, hablum minan nas. Seperti contohnya pendidikan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan, perdagangan, jual beli, perekonomian, pemerintahan, hukum, hudud, semua ada dalam Islam. Jadi begitu mulia itu Islam, sempurna. Orang yang mengikuti Islam maka dia akan beruntung, dia dunia akhirat. Dunianya dia dapat, akhirat dia dapat. Tapi harus semua dia ambil itu Islam. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita sepotong-sepotong itu mengambil Islam. Aku sholat tapi yang lain enggak mau. Aku mau syariat ini, syariat yang lain tak mau. Pilih-pilih. Itu ciri-ciri orang Yahudi itu. Aku suka ini, itu tak suka aku. Tapi kalau kita memang mau selamat dunia akhirat, ambil itu Islam semuanya. Ajaran Islam itu perintah dan larangan Allah harus kita taati. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Jadi kita harus ikut Islam secara totalitas. Tapi orang yang ikut dengan Islam ini ada aja yang tak suka. Siapa itu yang tak suka? Orang kafir. Jadi kalau kita ikut Islam, ikut syariat Islam, taat kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah, ada aja yang tak suka itu. Siapa itu? Orang kafir. Maka ada namanya istilah yang baru-baru ini juga kita dapatkan, Islamofobia, benci kepada Islam. Dulu apakah ada orang kafir itu membenci Islam, menyerang Islam? Ada. Dulu kita kenal sejarahnya itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan ada abu-abu yang lain, orang kafir Quraisy. Benci kepada Islam, Islamofobia, ya betul. Bahkan orang-orang Muslim yang mengikuti Rasulullah SAW dibantai, disiksa, bahkan ditusuk, dibunuh oleh orang-orang kafir. Siapa itu? Itulah syuhadah yang pertama, Sumayyah. Mati syahid, ditusuk karena mengikuti Islam. Siapa lagi yang disiksa sampai mati? Yasir, ayahnya si Ammar bin Yasir. Siapa lagi yang disiksa setengah mati? Ammar bin Yasir juga disiksa setengah mati. Bilal bin Rabah, sahabat yang mulia, itu juga disiksa. Kemudian juga ada Khabab al-Arat, itu juga disiksa luar biasa oleh orang kafir. Kenapa mereka disiksa? Karena semata-mata mengikuti Rasulullah, mengikuti Islam, taat kepada Islam. Itulah orang-orang kafir, tak pernah suka kepada orang yang mengikuti Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan hanya dulu, sekarang pun ada juga abu-abu itu. Ada abu janda, benci dia kepada Islam itu. Islamofobia, mengatakan bendera Rasulullah itu bendera teroris, mengatakan orang yang berjilbab itu macam-macam lah. Padahal dia Muslim, dia bukan kafir, dia Muslim, dia benci kepada Islam, benci kepada orang yang ikut dengan Islam. Kemudian viral juga ini Ustadz Abdul Somad ini, UAS, dideportasi di Singapura. Coba kalau misalnya koruptor bebas masuk keluar masuk ke Singapura, orang-orang penjahat bebas keluar masuk ke Singapura. Tapi seorang ustadz, seorang pendakwah dengan tuduhan-tuduhan bermacam-macam, yang inilah yang itulah, dideportasi. Udah macam penjahat betul itu UAS itu, nauzubillah. Itulah orang-orang kafir. Yaitu karena memang UAS itu tegas. Kalau memang salah ya salah, kebenarannya sampaikan walaupun pahit. Seperti itu, dipersekusi, tak boleh masuk ke Singapura. Nauzubillah.
Kemudian baru-baru ini ada pula yang muslim, dia rektor, padahal ini rektor. Oh, kalau ditanya apa sarjananya, S3, bukan hanya S3, profesor dia. Seolah-olah memang dia paling pintar, tapi benci kepada Islam, Islamofobia. Kenapa dia? Padahal dia muslim. Dia mengatakan orang yang berjilbab itu manusia gurun. Dia katakan orang yang berjilbab itu, wanita-wanita muslimah itu manusia gurun. Ini pelecehan yang sangat luar biasa dengan syariat Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam itu agama yang mulia, tak pernah benci kepada orang-orang kafir. Kalau seumpama orang kafir itu tidak memerangi kaum muslimin, orang muslim juga tidak akan memerangi. Dulu ada namanya perang, yaitu karena orang kafir ingin berperang. Dan kalaupun terjadi peperangan, Islam itu tidak semua diperangi, hanya tentara-tentara kafir saja. Itu pun karena mereka menyerang. Kalau mereka menyerang ya dilawan serangan oleh kaum muslimin. Tapi kalau ada anak-anak, ada wanita, ada orang tua yang lanjut usia yang tidak ikut dengan perang, maka itu tidak diperangi, tidak dibunuh. Inilah perintah yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di saat perang dahulu. Apa dikatakan oleh Rasulullah kepada tentara kaum muslimin ingin memerangi orang-orang kafir, tentara kafir? Intaliqu bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la sagiran wa la imra'ah. Dikatakan Rasulullah, berangkatlah kalian dengan nama Allah, dan di atas agama Rasulullah janganlah kalian membunuh orang-orang yang lanjut usia, anak kecil dan wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Dijaga oleh Rasulullah, dijaga oleh kaum muslimin. Orang yang lanjut usia, wanita dan anak-anak tidak dibunuh. Berbeda dengan perlakuan orang-orang kafir, luar biasa mereka. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak, wanita, orang-orang tua lanjut usia yang tak bersalah, yang tak bersenjata, dibombardir. Itu tidak dikatakan teroris itu. Diperangi, ditembaki, dihancurkan rumahnya, dihancurkan orang-orangnya, tidak pilih kasih, itu semua itu dibunuh itu. Yang anak-anak, yang wanita, yang apa semua kena itu bombardir itu. Padahal apa salah mereka? Tak ada mereka itu. Mengangkat senjata mereka nggak ada. Bagaimana saudara-saudara kita di Suriah? Bagaimana saudara-saudara kita di Myanmar? Ya, Muslim Rohingya di Myanmar, itu wanita diperkosa segala macam. Itulah luar biasanya orang-orang kafir yang tak suka dengan Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim jangan ikut-ikutan itu Islamofobia, benci kepada Islam, jangan. Walaupun banyak orang munafik, orang zalim yang tak suka dengan Islam, ikut-ikutan dengan orang kafir, kita jangan ikut-ikutan pula. Benci kepada jilbab, benci kepada orang yang berjenggot, benci kepada orang yang sering ke masjid, yang sering menghafal Quran, jangan ikut-ikutan kita. Benci kepada istilah khilafah, khilafah itu juga bagian ajaran Islam, jangan ikut-ikutan benci dengan ajaran Islam khilafah. Karena cukuplah orang-orang kafir saja, orang-orang munafik saja yang benci dengan itu. Lantas apa yang kita lakukan? Kita jangan diam. Kita harus bersuara. Tak boleh pula kita dengan kekerasan untuk membalas itu. Jangan pula sampai kita angkat senjata, angkat bawa parang untuk memberantas mereka. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Memang kita sabar dengan perlakuan orang kafir, sabar dengan perlakuan orang munafik, orang zalim, tapi juga sabarnya jangan diam. Kita harus bersuara dengan dakwah namanya. Karena dakwah itu bukan hanya kewajiban kita sebagai khatib, sebagai ustaz. Kita semua wajib berdakwah. Sampaikan walaupun itu satu ayat, sampaikan walaupun pahit. Bagaimana menurut kita di dalam Islam, pandangan Islam ketika mereka benci kepada Islam. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan kalbu,
Quran surah Al-Hajj ayat 32. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa menyuarakan Islam, menyebarkan syiar-syiar Islam di tengah-tengah umat, agar umat ini semakin banyak yang mengikuti Islam, dan semoga kejayaan Islam ini segera terwujud dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.